warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mutia Rahmah, Prodi Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah komunikasi organisasi yang tentunya dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Nah, hari ini kita akan membicarakan lebih jauh lagi secara umumnya tentang komunikasi nonverbal dalam komunikasi organisasi. Yang mana pada hari ini kita akan membahas tentang definisi komunikasi nonverbal, batasan dari komunikasi nonverbal, serta kita akan tahu perbedaan antara komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Dan terakhir kita akan dapat melihat jenis dan fungsi dari komunikasi nonverbal tersebut. Nah, kita harus ingat kadang-kadang tanpa kita rasakan komunikasi nonverbal sudah melekat pada diri kita sendiri dalam proses komunikasi verbal, yang mana kita tidak bisa memilih berkomunikasi secara verbal atau kita tidak bisa memilih berkomunikasi secara nonverbal. Tetapi pada waktu tertentu komunikasi nonverbal bisa kita membuatnya menjadi parsial. Nah, oleh karena itu kita akan mengetahui dalam konteks jenis dan fungsi komunikasi nonverbal, sehingga ada kecenderungan buat kita merasakan tentang perbedaan yang jelas antara kedua komunikasi tersebut. Ketika kita membahas tentang komunikasi nonverbal, maka ada satu indikasi yang membatasi dalam komunikasi verbal, bahwa setiap yang kita keluarkan, setiap pesan yang kita sampaikan, setiap sinyal yang muncul tidak dalam berupa kata-kata yang kita pakai secara langsung. Artinya, segala sesuatu yang bukan berupa kata-kata itu bisa dimaknai dengan komunikasi nonverbal. Karena di dalamnya kita menggunakan lambang, gerak tubuh kita, gestur, warna, tatapan mata kita, interaksi tangan, sikap duduk, sikap berdiri, serta rasa dan bisa berupa bunyi tetapi bukan kata-kata. Dan kita tentunya harus ingat seberapa begitu hebatnya peran komunikasi nonverbal tersebut. Dari berbagai banyak hasil penelitian, ada 3 fungsi bahwa pernyataan verbal kadang-kadang diakui hanya 7% diakui atau dipercayai oleh orang lain. Sementara bentuk vokal tersebut sudah termasuk kategori komunikasi nonverbal, itu mencapai 38%. Sementara 55% lagi adalah wajah atau ekspresi wajah yang kita gunakan dalam komunikasi. Bahkan dalam interaksi dengan polisi misalnya, kita berhadapan dengan kasus atau ketika orang ingin membuat kebenaran tentang kejujuran seseorang, pasti yang dilihat pertama kalinya itu ekspresi wajahnya atau gerak tatapan matanya. Pasti yang pertama kali yang dilihat itu gerak ekspresi wajah yang dia pakai, serta tatapan mereka dalam menghadapi permasalahan tersebut. Itu sendiri tidak dapat kita desain secara tersendirinya. Kenapa demikian? Karena keseluruhan gerakan nonverbal itu tidak bisa kita buat sendiri. Dan itu adalah indikasi sebagai pesan yang lebih efektif. Maka pada kondisi-kondisi tertentu komunikasi nonverbal menjadi
sangat menjadi komunikasi yang lebih efektif dibandingkan komunikasi verbal. Jadi mempelajari komunikasi nonverbal artinya kita memahami apa yang dirasakan secara nyata oleh orang lain. Maka ini yang menjadi perspektifnya yang perlu kita garis bawahi. Jadi dapat kita simpulkan definisi dari komunikasi nonverbal ialah pesan-pesan yang diekspresikan, pesan-pesan yang disampaikan secara sengaja atau tidak melalui gerakan, tindakan, perilaku atau suara atau vokal yang berbeda dari penggunaan kata-kata dalam bahasa. Bahasa yang secara umum yang kita kenal yaitu sebagai kumpulan kata demi kata yang berbentuk menjadi kalimat demi kumpulan dari beberapa kalimat demi kalimat yang akan menjadi sebuah paragraf, dan itulah yang dinamakan dengan bahasa. Adapun batasan dalam komunikasi nonverbal, yang pertama selalu berada dalam konteks. Jadi tanpa kita meminta, tanpa kita sadari, ketika kita mengatakan kata besar, maka secara tidak langsung tangan kita akan mengikuti kata tersebut. Kecuali kita memang ingin memainkan fungsi untuk merubah paradigma atau mengganti maksud sehingga kita membohongi sesuatu. Tetapi secara umum komunikasi nonverbal selalu berada dalam konteks. Jadi komunikasi nonverbal itu mengikuti alurnya seperti panjang, pendek, besar, kecil, ataupun dalam ekspresi wajah, yaitu ketika kita berbahagia, maka mata kita akan berbinar-binar secara tersendirinya. Batasan yang kedua yaitu perilaku nonverbal. Perilaku nonverbal itu adalah perilaku normal karena memang secara terus-menerusnya, tanpa kita sadari, tanpa kita minta, ketika kita menggunakan komunikasi verbal, maka komunikasi nonverbal akan mengikuti. Batasan yang ketiga yaitu tindakan nonverbal saling berinteraksi, saling mengisi satu sama lain. Seperti ketika kita marah, maka akan diikuti dengan tutur kata yang kasar. Jadi menyatu antara nonverbal dan verbal sehingga terintegrasinya secara utuh. Jadi ketika kita marah, ketika seseorang menyampaikan kemarahannya, maka dalam bahasa verbal semua ekspresi yang muncul sehingga nonverbal ini dilakukan dengan rasa marah juga, seperti diikuti dengan tutur kata yang kasar, suara yang keras, ekspresi wajah yang tegang, gerakan tubuh yang emosional, kadang-kadang lebih dari itu. Jadi tindakan nonverbal terintegrasi secara utuh dengan verbal. Batasan yang keempat yaitu pesan komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Ini banyak makna yang kita munculkan dan bisa juga kita lihat dari fungsi-fungsi komunikasi nonverbal tersebut. Tetapi yang jelas pesan-pesan yang kita sampaikan itu, pesan-pesan yang kita sampaikan secara nonverbal itu bermakna rangkap. Batasan yang kelima yaitu perilaku nonverbal itu selalu dikomunikasikan. Artinya apa? Artinya dia diterima, diinterpretasikan, dan biasanya diberikan umpan balik. Batasan yang keenam yaitu komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung dari nilai dan norma pada masyarakat. Batasan yang ketujuh yaitu komunikasi nonverbal sangat menentukan pasti karena alat ukur sebenarnya itu ada pada nonverbal tersebut.
Batasan yang kedelapan yaitu perilaku nonverbal sangat mudah dipercaya dan bisa dipercaya karena ada dua alasan. Yang pertama, pesan verbal lebih mudah dimanipulasi dan perilaku nonverbal sering kali muncul secara ketidaksengajaan. Sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan dipercaya maknanya oleh si komunikan atau si penerima pesan tersebut. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke jenis-jenis komunikasi nonverbal, yang mana terdapat 5 jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi tubuh. Yang kedua, komunikasi ruang. Yang ketiga, diam. Yang keempat, paralog. Yang kelima, komunikasi temporal atau komunikasi waktu. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari jenis-jenis komunikasi tersebut. Di antaranya yaitu yang pertama, komunikasi tubuh. Terdapat juga beberapa dalamnya yaitu gestur, komunikasi wajah, komunikasi mata, dan komunikasi sentuhan. Yang pertama, gestur. Gestur atau isyarat, ilustrator, penampilan, afeksi, regulator, ada aktor, semuanya termasuk. Yang kedua, komunikasi wajah. Ada 3 yaitu rasa senang, tidak senang, tertawa, bahagia, sedih, cemburu, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu rasa dominan. Rasa dominan itu ialah menuntut dengan postur tubuh kita. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik atau psikis atau mental dengan kecepatan rata-rata atau rata-rata bicara tinggi rendahnya suara. Yang ketiga yaitu komunikasi mata. Komunikasi mata kadang-kadang menghindari maha takjub, kagum, umpan balik, hakikat suatu hubungan fisik, dan lain-lainnya. Itu bisa dilihat dari komunikasi mata. Jadi mata itu ialah cakrawala dunia. Mata itu ialah jendela dunia. Semuanya bisa dirasakan dan pasti bisa dilihat lewat mata tersebut. Yang keempat yaitu komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan ini merupakan sejenis komunikasi nonverbal yang menunjukkan relasi antara orang yang melakukannya. Contohnya yaitu ketika kita berjabat tangan, ketika kita berpelukan, ketika kita memukul seseorang atau lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu jenis komunikasi ruang. Jenis komunikasi ruang ini berarti kaitannya dengan jarak. Yang tutorialnya barangkali berkaitan seperti tempat belajar, kamar, tempat duduk di sekolah, estetika warna yang menciptakan arti dan juga keindahan. Jadi yang masuk komunikasi ruang itu adalah jarak, teritorial, estetika, atau makna. Di dalam komunikasi ruang ada 4 bentuk jarak-jarak yang terbagi pada tempatnya. Yang pertama yaitu jarak intim. Jarak intim ini berarti karena meningkatnya hubungan psikologis. Yang kedua yaitu jarak personal, yang mana ini merupakan batas umum pribadi seseorang yang tidak bisa disentuh oleh orang lain. Yang ketiga yaitu jarak sosial. Jarak sosial ini berarti jarak yang sangat amat jauh atau amat umum, berarti dengan orang-orang yang tidak dikenal maupun yang kita kenal dalam hubungan sosial interpersonal. Yang keempat yaitu jarak publik. Jarak publik ini berarti antara satu dengan banyak orang yang mustahil untuk bersentuhan secara langsung, atau berarti hubungannya sangat jauh sekali karena seseorang tersebut antara satu dengan orang banyak, bukan secara personal sendiri tetapi secara umum atau secara banyak.
Kita masuk ke jenis komunikasi nonverbal yang ketiga, yaitu diam. Diam adalah suatu yang kita anggap tidak penting atau terabaikan. Jadi dalam komunikasi nonverbal, diam itu merupakan struktur yang paling kuat dalam komunikasi nonverbal tersebut. Jadi ketika kita diam dalam proses yang terjadi di antara kita, orang lain dan sekelompok orang, ternyata diam itu memainkan fungsi yang tidak sedikit dalam nonverbal. Artinya apa? Artinya diam bisa mengekspresikan kita, menginformasikan kita kepada orang lain bahwa kita lagi berpikir atau membiarkan otak kita untuk berpikir secara diam. Dan juga bisa memberikan makna yang mengikuti diam. Jadi diam itu juga merupakan termasuk komunikasi nonverbal. Jenis komunikasi yang keempat yaitu paralog. Paralog itu merupakan rendahnya suara, tingginya suara, volume, ritme, intonasi, bentuk-bentuk vokal, ataupun ketika pada kalimat yang kita kasih bold. Jadi itu maknanya menekankan suatu kalimat yang kita ucapkan tersebut. Paralog ini berarti berkaitan dengan percakapan yang kita ucapkan. Jenis yang kelima yaitu komunikasi temporal. Komunikasi temporal ini juga bisa disebut dengan komunikasi penggunaan waktu. Penggunaan komunikasi ini biasanya berhubungan dengan durasi atau yang harusnya norma tapi dibuat lebih lama atau lebih sebentar dari norma-norma atau durasi yang telah ditentukan tersebut. Nah, kita masuk ke fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Adapun fungsi-fungsi komunikasi nonverbal, yang pertama yaitu repetisi, yang kedua kontradiksi, yang ketiga substitusi, yang keempat komplimen, yang kelima aksentuasi, yang keenam yaitu regulasi. Kita akan bahas satu persatu maksud atau penjelasan dari fungsi-fungsi komunikasi nonverbal tersebut. Yang pertama yaitu fungsi repetisi. Terkadang informasi yang disampaikan itu kadang-kadang belum bisa dipahami oleh seseorang, masih belum bisa dimaknai secara tepat karena tidak semua orang yang dapat menyampaikan informasi secara baik dan benar atau tidak mudah dipahami seseorang, atau bisa saja si komunikan tidak berkonsentrasi dalam menerima pesan tersebut. Oleh sebab itu, maka fungsi repetisi ini dalam komunikasi nonverbal itu sangat diperlukan karena repetisi ini merupakan pengulangan informasi yang disampaikan, artinya mengulangi kembali pesan yang disampaikan secara verbal, sehingga makna repetisi dalam nonverbal jauh lebih efektif daripada verbal. Yang kedua yaitu fungsi substitusi. Fungsi substitusi ini dalam komunikasi nonverbal sebagai penjelas dalam arti menjelaskan pesan dengan cara menggantikan bahasa dengan menggunakan isyarat-isyarat atau simbol-simbol lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi nonverbal menggunakan lambang-lambang yang belum bisa dipahami oleh lawan bicara atau si komunikan. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi kontradiksi, yang mana berarti berlawanan, maksudnya itu berlawanan. Nonverbal dimaknai yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal. Ada satu kondisi, memang keadaan di mana kita ingin memaksakan sebagai komunikator ingin membuat kontradiksi dalam menyampaikan pesan. Dalam komunikasi nonverbal ini memberikan perlawanan atau kebalikan dari komunikasi nonverbal.
Fungsi yang keempat yaitu komplimen, artinya melengkapi. Komplimen itu merupakan salah satu fungsi nonverbal yang berfungsi sebagai pelengkap dari informasi verbal yang disampaikan tersebut. Adapun fungsi yang kelima yaitu aksentuasi, yang mana fungsi ini memiliki fungsi yang menegaskan dalam komunikasi nonverbal. Artinya fungsi ini memiliki tugas yang penting dalam menegaskan dari pesan verbal yang disampaikan oleh si komunikator kepada si komunikan. Dan yang terakhir fungsi regulasi yang keenam, yaitu regulasi ini atau bisa disebut juga perilaku verbal. Perilaku verbal ini merupakan dapat dilihat atau melihatkan tubuh dapat melihat isyarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang disampaikan tadi. Demikianlah penyampaian materi atau pembahasan yang saya sampaikan. Apabila ada pengurangan kata, apabila ada pengucapan kata yang salah, saya minta maaf kepada penonton atau kepada Bapak dosen saya. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.